Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 156. Bab 786. Merekrut Gu He. Xiao Yan sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Fama. Atau, dia bisa dikatakan sangat tertarik untuk mengajak Gu He bergabung dengan aliansian. Oleh karena itu, dia meminta Fama untuk memimpin keesokan paginya saat mereka bergegas ke tempat di mana Gu He tinggal bersama Hai Bodong. Gu dia secara alami meninggalkan Sekte Awan Berkabut setelah Sekte Awan Berkabut dibubarkan saat itu. Namun, dia tidak meninggalkan Kekaisaran Mahjia. Sebaliknya, dia memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil tidak jauh dari Gunung Awan Berkabut. Tempat itu adalah tujuan kelompok Xiao Yan saat ini. Tempat tinggal Gu He dalam isolasi tidak terlalu jauh dari ibu kota. Mengingat kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka tiba sekitar setengah jam kemudian. Dengan mudah berhasil menemukan pondok jerami yang tersembunyi di hutan pegunungan dengan Fama memimpin jalan. Xiao Yan bertemu dengan orang yang dikenal dari masa lalu di tempat ini. Itu Liu Ling, yang pernah bertarung dengannya untuk tempat juara selama Grand Meeting Alkemis di ibu kota saat itu. Yang terakhir jelas tercengang ketika dia melihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul ini. Hanya ketika tatapannya beralih ke wajah Xiao Yan, dia berbicara dengan terkejut. Xiao Yan, mengapa kamu di sini? Liu Ling merasakan perasaan yang cukup rumit terhadap Xiao Yan. Keduanya pernah berada di level yang sama saat itu. Namun, sekarang dia hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang bekerja keras untuk mencapai tingkat 5 sementara yang terakhir sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya, Gu He. Celah semacam ini secara alami menyebabkan dia merasa sedikit putus asa. Hehehehehe, Saudara Liu, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk menyampaikan pesan kepada Grandmaster Gu He? Katakan saja bahwa Xiao Yan ingin bertemu dengannya. Xiao Yan tersenyum pada Liu Ling saat dia berbicara dengan cukup sopan. Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Xiao Yan ini. Dia mengangguk sekali sebelum membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke pondok jerami. Dia sangat jelas tentang status Xiao Yan saat ini di dalam Kekaisaran Mahjia, dan tentu saja tahu bahwa yang terakhir bukan lagi pemuda yang tidak memiliki banyak latar belakang. Xiao Yan mengirim Liu Ling ke pondok jerami dengan matanya sebelum kelompoknya menyapu mata mereka kemana-mana. Mereka langsung mengangguk. Gu ini dia benar-benar tahu bagaimana memilih tempat. Lokasi ini terisolasi dengan sedikit orang di sekitarnya. Biasanya hampir tidak ada orang yang bisa sampai di tempat ini. Itu dianggap sebagai tempat yang bagus untuk hidup dalam isolasi. Pintu pondok jerami perlahan terbuka saat beberapa dari mereka melihat sekeliling. Sesosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Dia melirik kelompok Xiao Yan dengan acuh tak acuh sebelum berbicara. Kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya faksi aliansian saat ini benar-benar tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Bolehkah saya tahu jika Anda ke sini untuk mencari masalah hari ini atau adakah masalah lain? Orang yang mengungkapkan dirinya secara alami adalah Raja Pil Gu He yang telah menghilang untuk waktu yang lama. Liu Ling berdiri di belakangnya dengan tubuh yang sedikit tertunduk. Pandangan Gu He menyapu kelompok Xiao Yan dan merasa sedikit tidak yakin tentang motif mereka untuk perjalanan ini. Kamu benar-benar masih menunjukkan penampilan yang tidak disukai ini. Fama tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan memarahi sambil tersenyum saat mendengar ini. Orang tua, kamu pasti orang yang membawa mereka ke sini. Gu He melirik Fama sebelum tatapannya langsung beralih ke tubuh Xiao Yan. Dia acuh tak acuh berkata, Ketua Aliansian, katakan saja masalah apa yang Anda miliki. Saya masih memiliki bidang bahan obat yang belum saya kelola hari ini. Aku tidak akan menemani kalian semua menunggu di sini jika tidak ada. Tetua Fama berkata bahwa Grandmaster Gu He bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dalam hal ini, saya tidak akan bertele-tele. Tujuan utama saya datang hari ini adalah mengundang Grandmaster untuk bergabung dengan Balai Pil Aliansian. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak penting. Dia malah mulai dengan topik utama. Dia tahu bahwa berbelit-belit akan menyebabkan seseorang seperti Gu He merasa tidak sabar. Bergabung dengan aliansian. Ekspresi aneh segera muncul di wajah Gu He ketika dia mendengar ini. Dia dengan malas melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan.
Saya cukup senang dengan kehidupan saya saat ini. Aku tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang dengan faksi-faksi besar itu. Mereka sangat berisik sehingga membuat orang merasa kesal. Kamu, bukankah kamu berharap untuk memasuki Menara Pil itu untuk berlatih? Potensi Aula Pil saat ini jauh lebih besar daripada Alchemist Association. Jika Anda bergabung, kemungkinan besar harapan ini tidak akan sulit tercapai di masa mendatang. Fama tanpa sadar berbicara dengan sikap tidak berdaya ketika dia mendengar jawaban Gu He. Orang tua, kamu bisa melupakan tentang menggunakan ini untuk memikatku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak memiliki jalan untuk memasuki Menara Pil itu? Jika saya tidak menganggap diri saya sebagai warga Kekaisaran Mahamaha, apakah menurut Anda dengan keterampilan alkemis saya, tidak akan ada organisasi alkemis yang kuat yang mencoba merekrut saya jika saya meninggalkan tempat ini? Gu He meringkuk mulutnya dan dengan dingin tertawa. Fama tidak bisa membantu tetapi menjadi terdiam saat mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan dengan cara yang agak malu. Dia secara alami tahu bahwa Gu He akan mencoba untuk direkrut oleh seseorang kemanapun dia pergi, dimanapun di benua Douki. Lagi pula, alkemis tingkat 6 bukanlah komoditas umum yang bisa ditemukan orang di semua tempat. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar bahwa kondisi yang tampaknya memiliki daya pikat yang cukup besar di mulut Fama, berakhir tanpa ketertarikan sedikit pun pada Gu He. Orang tua ini memang tidak bisa diandalkan. Rasa malu di wajah Fama menjadi lebih padat saat melihat wajah Xiao Yan. Grandmaster Gu He, bisa dibilang, kamu sepertinya tidak terlalu tertarik pada asosiasi alkemis lain dari kerajaan lain. Karena ini masalahnya, mengapa Anda tidak mempertimbangkan aliansian? Apakah karena masalah di antara kita berdua? Mata Xiao Yan beralih ke Gu He saat dia perlahan berbicara. Gu He menyipitkan matanya dan mengamati Xiao Yan. Suaranya tiba-tiba tenang saat dia bertanya. Kamu benar-benar ingin aku bergabung dengan aliansian? Dengan keahlian ahli pengobatan Gu He, aku yakin tidak ada faksi yang menyerah begitu saja. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa. Bukan tidak mungkin bagiku untuk pergi bersamamu. Namun, Anda harus menyetujui syarat saya. Mata Gu He perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya saat menjawab. Kondisi apa? Xiao Yan mengangkat alis. Dia tidak langsung setuju dan malah mengajukan pertanyaan dengan hati-hati. Lakukan pertandingan pemurnian obat dengan saya. Saya akan bergabung dengan aliansian jika Anda menang. Apa yang kamu katakan? Mata Gu He bersinar saat dia melihat Xiao Yan. Api tiba-tiba melonjak ke nadanya. Dia telah mengambil kekalahannya dari Xiao Yan dalam pertandingan saat itu ke dalam hati. Hari ini, dia ingin menggunakan keterampilan alkemis yang dia spesialisasi untuk bersaing dengan Xiao Yan. Wajah orang-orang yang hadir, dengan pengecualian Xiao Yan, berubah ketika mereka mendengar kata-kata Gu He. Keterampilan penyulingan obat Gu He dikenal luas di Kekaisaran Jiama. Bahkan Fama tidak terlalu percaya diri ketika harus bersaing dengan keterampilan penyulingan obat dengannya. Kenapa kamu tidak mengubahnya ke kondisi lain? Mengingat statusmu, bukankah itu penindasan jika kamu bersaing dengan Xiao Yan dalam hal keterampilan penyulingan obat? Fama mengerutkan alisnya saat dia berkata tanpa berpikir. Gu He mengabaikan kata-kata Fama. Matanya bersinar saat mereka fokus pada Xiao Yan yang tenggelam dalam pikirannya. Dia bergumam dengan mulutnya. Bully? Sejak aku dikalahkan di tangannya saat itu, aku berhenti memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi muda manapun. Orang tua, jangan bilang kamu berani memperlakukan orang ini sebagai seseorang dari generasi muda. Dari bagaimana saya melihatnya, sepertinya keterampilan penyulingan obatnya tidak lebih lemah dari Anda. Fama meringkuk saat mendengar ini. Dia telah menyaksikan Xiao Yan memperbaiki pil obat beberapa kali baru-baru ini dan dengan jelas memahami tingkat keterampilan penyulingan obat Xiao Yan yang telah dicapai. Jika seseorang melihat dari permukaan, keterampilan penyulingan obat Xiao Yan setidaknya tidak akan lebih buruk darinya. Xiao Yan, apa yang kamu katakan? Bertandinglah dengan saya. Jika Anda menang, saya akan bergabung dengan aliansian. Jika Anda kalah, Anda akan berhenti datang untuk mengganggu saya di masa depan. Tatapan Gu He tenang saat dia mempelajari Xiao Yan dan berbicara.
Xiao Yan merenung sejenak sambil menjadi fokus dari beberapa tatapan di sekitarnya. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Karena Grandmaster Gu He memiliki pemikiran seperti itu, Xiao Yan akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, saya harap Anda tidak akan menemukan alasan lain untuk menolak saya setelah pemenang ditentukan. Anda memang layak menjadi kepala aliansian. Belum ada alkemis di dalam Kekaisaran Magia yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku selama bertahun-tahun." Gu He tertawa bukannya marah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memberi isyarat mengundang dengan tangannya dan tertawa. "Kalau begitu, silakan masuk ke rumah. Pak Tua Fama, kalian semua bisa menunggu di sini. Liu Ling, jaga mereka." Gu He memimpin untuk berbalik dan berjalan ke rumah Jeremy setelah dia selesai berbicara. Xiao Yan tidak ragu saat dia dengan cepat mengangkat kaki untuk mengikuti di belakang. Fama dan Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka melihat dua orang berjalan ke dalam rumah Jeremy dan menutup pintu rapat-rapat. Yang terakhir duduk di atas batu dan bergumam. "Orang tua, menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang?" Fama menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia tertawa getir. "Bagaimana mudah untuk mengatakannya?" Gu He secara alami memiliki poin unik untuk disebut Raja Pil. Namun si kecil Xiao Yan itu bukanlah orang biasa. Dari menonton upaya sesekali untuk memurnikan Pil, kemungkinan besar dia juga memiliki keterampilan alkemis tingkat 6. Oleh karena itu, sulit untuk memprediksi akhirnya. Mendengar ini, poci teh di tangan Liu Ling di sampingnya tiba-tiba menjadi kaku ketika dia dengan hati-hati menuangkan teh untuk mereka berdua. Teh akhirnya dituangkan ke atas batu di sampingnya. Dia menoleh dan melihat ke pintu yang tertutup rapat dengan mata terkejut. Tidak pernah dia berpikir bahwa pria alkemis kecil dari masa itu benar-benar dapat mencapai tingkat yang sama dengan guru setelah pergi selama beberapa tahun. "Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui guru?" Pertandingan yang disebut alkemis ini berlangsung selama 2 hari penuh. Tidak ada orang di luar yang tahu seperti apa pertandingan intens yang dialami Xiao Yan dan Gu He selama periode waktu ini. Namun, dari tampilan bagaimana gelombang wangian obat berulang kali melonjak dari rumah Jeremy, orang dapat mengatakan bahwa pertandingan itu tidak sesantai yang dibayangkan. Pada malam kedua, pintu rumah Jeremy yang tertutup rapat perlahan terbuka di depan orang-orang yang menunggu dengan getir. Dua sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Fama dan 2 orang lainnya langsung menyerbu saat melihat kemunculan kedua orang ini. Mereka dengan cemas bertanya, "Siapa yang menang?" Xiao Yan dan Gu He tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang pertandingan ini. Namun, Gu He membawa Liu Ling dan meninggalkan tempat tinggalnya dalam isolasi keesokan harinya setelah kelompok Xiao Yan pergi. Tempat yang mereka tuju adalah ibu kota. Fama dan Hai Bodong merasakan sedikit kekaguman di hati mereka ketika Gu He mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan aliansian. Mata mereka berisi ketidakpercayaan saat mereka melihat pemuda berjubah hitam yang tersenyum itu. Tampaknya orang ini memang mendapatkan keuntungan dalam pertandingan itu. Dengan Gu He bergabung dengan Aula Pil, kekuatan yang terakhir secara alami menjadi lebih besar. Beberapa dari sedikit alkemis bebas di dalam kekaisaran juga mulai bergabung dengan Aula Pil satu demi satu setelah Gu He memberi contoh. Dalam waktu singkat, ukuran Aula Pil berkembang pesat. Sekitar 1 bulan atau lebih setelah Gu He mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan Aula Pil, Xiao Yan, yang tidak ada lagi yang bisa dilakukan, akhirnya menerima burung pembawa pesan dari Kekaisaran Chuyun. Dia melepas gulungan itu dan perlahan menariknya terbuka. Ekspresinya berubah drastis. Seseorang dari Aula Jiwa telah muncul. Cepat kemari. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 787. Komandan pertama. Xiao Yan berdiri di sebuah gedung tinggi saat dia melihat catatan kertas di tangannya dengan ekspresi serius. Dia menjentikkan jarinya beberapa saat kemudian dan catatan kertas itu berubah menjadi api sebelum menghilang dengan cepat. Aula Jiwa, ya. Xiao Yan dengan lembut bergumam di mulutnya. Niat membunuh yang padat dan dingin perlahan melonjak di dalam matanya yang hitam pekat. Kebenciannya pada organisasi ini bisa dikatakan telah meresap jauh ke dalam tulang belulangnya. Itu karena 2 orang yang paling dekat dengannya sudah mendarat di tangan mereka.
Kilatan dingin muncul di mata Xiao Yan. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya beberapa saat kemudian dan dengan cepat berjalan turun dari gedung tinggi. Saat ini, dia sama sekali tidak menyadari aula jiwa yang misterius ini. Dia pasti memiliki pemahaman tentang mereka jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Namun, orang-orang dari aula jiwa biasanya misterius dan sulit bagi orang biasa untuk menemukan mereka. Karenanya, ini mungkin kesempatan baginya. Selama dia bisa menangkap seseorang dari aula jiwa, Xiao Yan akan bisa mendapatkan berita tentang aula jiwa. Ini sangat penting baginya. Xiao Yan dengan cepat menemukan Xiao Ding dan yang lainnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menggambarkan situasinya kepada mereka secara rinci. Mereka terkejut ketika mendengar bahwa Xiao Yan akan meninggalkan kekaisaran Mama dan hanya mengangguk setelah terdiam lama. Xiao Ding jelas mengerti bahwa jika dia membuat Xiao Yan tetap di kekaisaran Majia, itu akan menahannya. Benua Douqi yang luas mungkin menjadi tempat di mana Xiao Yan bisa menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Xiao Yan tidak menunda lebih lama lagi setelah mempertanggungjawabkan masalah di Aliansian. Dia menemukan Xian di dalam ibu kota sebelum naik ke udara bersamanya saat dia dengan cepat terbang ke tempat di mana pegunungan binatang ajaib berada. Xiao Yan takut pada orang-orang dari aula jiwa. Oleh karena itu, dia secara alami perlu mengumpulkan semua pembantunya dalam perjalanannya ke Kekaisaran Cuyun kali ini. Medusa jelas merupakan pilihan terbaik. Saat ini, suku manusia ular telah menetap di daerah yang dekat dengan pegunungan binatang ajaib. Meskipun mereka akan terlibat dalam perkelahian dengan beberapa binatang ajaib selama periode waktu ini tidak dianggap sebagai hal yang buruk bagi beberapa manusia ular yang haus akan pertempuran. Setelah tinggal di dalam Kekaisaran Jiamha, pertahanan suku manusia ular terhadap manusia sedikit melemah. Ada juga jalan masuk di perbatasan antara suku dan dunia luar. Meskipun ada tentara suku manusia ular yang menjaga ketat di sekitar lorong, tidak diragukan lagi itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan masa lalu ketika mereka langsung membunuh saat melihat manusia. Sepertinya dengan interaksi dalam jangka waktu yang lama, suku manusia ular secara bertahap akan meninggalkan pikiran yang dijaga ini dan menjadi anggota Kekaisaran Jiamaha. Meskipun daerah tempat suku manusia ular berada jauh dari ibu kota, Xiao Yan dan Xian berhasil muncul di tepi pegunungan binatang ajaib setelah 1 jam dengan kecepatan mereka. Tatapan mereka perlahan menyapu pegunungan yang luas ini. Mereka bisa melihat manusia ular itu melewati hutan. Beberapa orang di dalam hutan yang luas juga memperhatikan mereka setelah mereka berhenti di langit di atas tempat ini. Beberapa sosok dengan cepat bergegas ke langit dengan mata waspada. Mereka tercengang saat melihat Xiao Yan, dan kewaspadaan di mata mereka sangat melemah. Teman dari suku manusia ular. Saya ingin bertemu Ratu Medusa untuk beberapa hal. Bisakah Anda memimpin jalan? Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah beberapa ahli dari suku manusia ular, dan berbicara dengan suara yang dalam. Pemimpin suku sedang mundur. Jika Anda ingin bertemu dengannya, silakan ikuti kami untuk bertemu dengan komandan pertama terlebih dahulu. Hanya dia dan beberapa sesepuh dari suku yang dapat memasuki ruangan. Seorang ahli manusia ular ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk berbicara. Komandan pertama. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Ahli ini, yang hanya lebih lemah dari Medusa di seluruh suku manusia ular, juga seseorang yang pernah dia dengar. Namun, Xiao Yan belum pernah bertemu dengannya. Dari sesekali disebutkan oleh beberapa manusia ular, orang ini sepertinya adalah orang yang gila latihan. Selama pertempuran besar antara Kekaisaran Mama dan 3 kerajaan besar ini, orang ini bersikeras melakukan retret selama lebih dari setahun. Gurun telah benar-benar kosong pada saat dia keluar dari tempat peristirahatannya. Jika suku manusia ular tidak memiliki metode komunikasi khusus, kemungkinan orang ini bahkan tidak dapat menemukan anggota sukunya. Tentu saja, ini secara alami tidak cukup untuk menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening dengan cara ini. Maniak pelatihan ini juga memandang Medusa sebagai dewa wanita di hatinya, seperti kebanyakan manusia ular pria. Karena kekuatannya lebih rendah dari Medusa dalam suku, dia biasanya adalah orang yang memiliki kesempatan terbesar untuk bersamanya. Namun, Xiao Yan tiba-tiba meletus seperti harimau yang menghalangi jalannya. Oleh karena itu, meski belum pernah bertemu orang ini, Xiao Yan juga tahu bahwa kemungkinan orang ini memiliki cukup permusuhan untuknya.
Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Dia berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu memimpin jalan?" Meskipun Xiao Yan merasa bahwa komandan pertama ini, yang belum pernah dia temui, akan merepotkan, Xiao Yan tidak takut padanya. Jika orang lain tidak mengerti situasinya, dia tidak keberatan menunjukkan tangannya. Bagaimanapun, selama seseorang mengalahkan ahli top dari suku manusia ular ini, seseorang akan dapat menyelamatkan banyak masalah di masa depan. Sepasang ahli manusia ular mengangguk dengan cukup sopan saat melihat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka melesat ke arah hutan. Xiao Yan dan Xian mengikuti dari belakang. Xiao Yan, santai. Aku akan membantumu mengalahkan komandan pertama itu jika dia berani berbicara omong kosong. Xian mendekati Xiao Yan dan tertawa. Dia sepertinya juga menyadari komandan pertama yang terkenal dari suku manusia ular. Kamu harus lebih patuh. Jika tidak, aku tidak akan mengajakmu lagi. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Jika kamu tidak membawaku pergi, aku akan kabur sendiri seperti Liu Qing, Lin Yan, dan yang lainnya. Xian meringkuk bibirnya dan sama sekali tidak takut dengan ancaman Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa memutar matanya saat mendengar ini. Dia mengutuk Lin Yan dan dua bajingan lainnya di dalam hatinya. Mereka sebenarnya berani kabur sendiri. Dia pasti akan mengajari mereka pelajaran yang tepat pada saat mereka bertemu lagi. Selama 1 tahun Xiao Yan melakukan retret, Lin Yan dan dua orang lainnya merasa bosan karena tinggal di Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, mereka meninggalkan Kekaisaran Majia bersama-sama dan melakukan perjalanan setelah meninggalkan pesan. Namun, mereka mungkin tidak menyadari bahwa pertempuran besar meletus di dalam Kekaisaran Majia tidak lama setelah mereka pergi. Pemandangan hutan di depan Xiao Yan tiba-tiba melebar saat dia mengutuk ketiga orang itu di dalam hatinya. Sebuah suku yang menempati ruang yang sangat besar muncul di hadapannya. Bangunan suku itu dibangun di samping gunung, dan bentuknya tampak seolah-olah tertanam di dalam tubuh gunung. Manusia-manusia ular yang hiruk-pikuk bergerak ke sana kemari di daerah ini. Beberapa prajurit manusia ular berdiri di tempat tinggi tertentu dengan senjata lengkap. Mata tajam mereka mengamati situasi sekitarnya setiap saat. Xiao Yan dan Xian mengikuti para ahli dari suku ular dan melewati suku tersebut. Beberapa waktu kemudian, mereka secara bertahap berhenti di tempat terbuka yang luas jauh di dalam suku tersebut. Ada tangga batu yang membentang jauh ke pegunungan di belakang tanah terbuka. Namun, tangga batu ini saat ini dijaga oleh banyak ahli dari suku manusia ular. Mata Xiao yang tertuju ke tangga batu yang membentang ke tepi pandangannya saat dia berdiri di tanah terbuka. Akhirnya, mereka berhenti di antara banyak penjaga suku ular di tempat itu. Di lokasi itu ada seorang pria ular botak dengan mata tertutup. Benang aura kekerasan berlama-lama di sekujur tubuhnya. Kepala botak mengkilap itu ditutupi dengan tato ular berwarna putih keabu-abuan. Itu tampak seperti ular putih keabu-abuan yang tergeletak di sana, menyebabkan seseorang menggigil tanpa merasa kedinginan. Mata Xiao Yan menyipit saat tatapannya berhenti pada manusia ular berkepala botak itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan orang ini saat ini berada di sekitar puncak kelas Dou Huang. Selain Medusa dan 4 sesepuh, sepertinya dia adalah yang terkuat di seluruh suku manusia ular. Karena memang begitu, tampaknya manusia ular berkepala botak ini seharusnya adalah komandan pertama suku-suku ular. Manusia ular berkepala botak sepertinya merasakan sesuatu ketika Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Mata tertutup itu tiba-tiba terbuka dan murid berbentuk segitiga menatap Xiao Yan dengan saksama seperti ular piton besar yang hendak menelan seseorang. Xiao Yan dari Aliansian meminta untuk bertemu dengan Ratu Medusa. Tolong beritahu dia. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan tatapan manusia ular yang akan menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Dia menangkupkan tangannya dan perlahan berbicara. Xiao Yan. Aura kejam dari manusia ular berkepala botak segera melonjak setelah mendengar nama ini yang baru-baru ini menjadi noda di hatinya. Tiba-tiba, dia berdiri. Kamu adalah Xiao Yan itu? Ekor si manusia ular berkepala botak diayunkan dan anehnya tubuhnya muncul di tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Matanya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan cara yang agak gelap dan dingin. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat dia merasakan permusuhan dalam kata-kata pihak lain. Dia segera mengangguk.
Senyuman pertempuran muncul di wajah manusia ular berkepala botak ketika dia melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan omong kosong lain saat dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Lampu hijau bertahan dan muncul. Sisik ular tebal muncul ke permukaan. Tinjunya membawa kekuatan gelap dan dingin saat itu dengan keras menghantam Xiao Yan dengan raungan marah. Ekspresi Xiao Yan menjadi jauh lebih gelap saat dia merasakan angin dingin dan tajam yang ada di tangan pihak lain. Kakinya menginjak dengan lembut saat nyala api hijau tua yang kuat tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Nyala api naik dan tanah dengan cepat menjadi kering. Banyak retakan menyebar dengan cepat dari kekeringan. Wajah para ahli di sekitarnya dari suku manusia ular terkejut saat mereka buru-buru mundur. Terlahir secara alami dengan konstitusi yang dingin, mereka paling takut pada hal-hal semacam ini. Kejutan melintas di mata manusia ular berkepala botak ketika dia melihat api hijau giok di tubuh Xiao Yan. Namun, tinjunya tidak berhenti sedikit pun. Kekuatan di atasnya malah menjadi lebih ganas. Tubuh kecil yang indah tiba-tiba muncul ketika tinju ini melakukan kontak dengan lapisan api hijau giok. Teriakan indah terdengar dan kepalan kecil bertabrakan dengan manusia ular di depan mata tertegun dari manusia-manusia ular di sekitarnya. Bang! Ledakan rendah yang teredam terdengar saat bersentuhan. Segera, riak yang menakutkan menyebar. Xian dan si ular berkepala botak itu mundur beberapa langkah berat. Setelah dengan paksa menstabilkan tubuhnya, mata manusia ular berkepala botak itu serius saat dia melihat ke arah Xian yang sedang menggosok tinju kecilnya. Setelah itu, dia tersenyum dingin pada Xiao Yan. Api teratai hijau giok seukuran telapak tangan perlahan melayang dari tangan Xiao Yan yang tampak acuh tak acuh tepat sebelum manusia ular berkepala botak hendak mengejek. Suara samar dan dingin bergema di tanah terbuka. Jika Anda mengambil langkah maju lagi, Anda lebih baik bersiap untuk berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Manusia ular berkepala botak menelan seteguk air liur saat matanya menyusut. Dia melihat teratai api hijau giok. Dia bisa merasakan bahwa energi yang sangat liar, keras, dan menakutkan terkandung di dalamnya. Bab 788. Mengundang pembantu. Manusia ular berkepala botak menatap teratai api hijau giok yang bertahan di depan Xiao Yan dengan mata yang luar biasa serius. Dia jelas memahami dari tatapan Xiao Yan yang benar-benar diam bahwa jika dia benar-benar mengambil langkah maju, teratai api, yang berisi energi liar dan kekerasan yang menakutkan, pasti akan ditembakkan. Bocah, kamu benar-benar layak menjadi kepala aliansian. Kamu memang memiliki beberapa keahlian? Manusia ular berkepala botak menjilat bibirnya dan tertawa. Namun, sikap meremehkan dari sebelumnya telah lenyap dari nadanya saat ini. Sekarang, dia agak mulai mempercayai rumor di suku bahwa Xiao Yan mampu mengalahkan seorang ahli Do Uzong. Teratai api yang indah ini menyebabkan rasa takut merembes keluar dari dalam jiwanya. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Tolong sampaikan pesan ke Medusa. Xiao Yan mengangkat matanya, mengangkat tangannya, dan terus memegang teratai api hijau giok di telapak tangannya. Dia melirik manusia ular sebelum berbicara dengan suara lemah. Pemimpin suku sedang melakukan retret. Tidak ada yang bisa mengganggunya secara acak. Manusia ular berkepala botak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menjentikkan jarinya. Teratai api di tangannya tiba-tiba terbang menuju manusia ular berkepala botak. Itu membawa ekor api di sepanjang jalan dan tampak seperti bintang jatuh kecil. Wajah manusia ular berkepala botak tanpa sadar berubah saat melihat Xiao Yan benar-benar meluncurkan teratai api, yang berisi energi menakutkan, tanpa ragu-ragu. Dia mengayunkan ekornya dan dengan cepat mundur. Namun, tidak peduli bagaimana tubuhnya mengelak, teratai api hijau giok itu mengikuti dari belakang, sepertinya memiliki alat pelacak. Karenanya adegan lucu muncul di tempat terbuka itu. Salah satu orang terkuat yang sangat dihormati di mata rakyat ular sebenarnya dikejar oleh api hijau giok kecil itu sampai dia mengelak kemana-mana. Adegan ini menyebabkan manusia-manusia ular di sekitarnya saling memandang. Mata yang mereka gunakan untuk melihat Xiao Yan, yang sedikit menggerakkan tangannya, membawa tatapan terkejut yang samar-samar. Sialan, apa kamu sudah selesai? Manusia ular berkepala botak menghindar sekali lagi sebelum mengarahkan pandangannya ke teratai api yang telah ditembakkan Xiao Yan.
Dia dengan marah berteriak. Teratai api berhenti perlahan. Akhirnya, benda itu tetap melayang di udara sekitar 2 hingga 3 meter dari manusia ular berkepala botak. Suhu tinggi yang dipancarkan darinya menyebabkan tetesan keringat tebal muncul di dahi manusia ular botak itu. Bisakah komandan pertama membantu menyampaikan pesan itu sekarang? Xiao Yan sedikit tertawa. Kamu, komandan pertama yang berkepala botak mengertakkan giginya, tapi dia langsung melihat ke arah teratai api yang berputar perlahan di depannya. Jantungnya gemetar. Jika benda ini meledak, dia mungkin akan mempertahankan hidupnya tetapi hidup setelah itu bukanlah hal yang baik. Tunggu di sini. Komandan pertama berkepala botak berjuang sejenak sebelum akhirnya menyerah. Dia berbicara dengan keras ke arah Xiao Yan sebelum tubuhnya berkedip saat dia melakukan perjalanan ke tangga batu. Setelah itu, dia dengan cepat bergegas ke pegunungan yang dalam. Xiao Yan tersenyum saat melihat komandan pertama berkepala botak melarikan diri dengan sangat lincah. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan teratai api yang sangat ditakuti olehnya dengan patuh ditembak kembali. Setelah itu tetap digantung di atas tangannya sebelum berubah menjadi sekelompok api hijau giok di tengah riak yang tidak biasa. Api memasuki tubuhnya. Xiao Yan mengabaikan banyak tatapan ingin tahu dan hormat itu setelah mengembalikan teratai api ke tubuhnya. Dia perlahan menutup matanya dan diam-diam menunggu Medusa muncul. Zian yang bosan di sisi Xiao Yan sedang mengamati sekelilingnya dengan mata penasaran. Mungkin itu karena dia tidak terluka setelah menerima pukulan dari komandan pertama sebelumnya, tapi manusia-manusia ular di sekitarnya sangat sopan padanya. Mereka menunjukkan senyum ramah ketika mereka melihatnya melihat ke atas. Keduanya menunggu dengan tenang. Sekitar 10 menit setelah manusia ular berkepala botak memasuki pegunungan yang dalam, 2 sinar cahaya dengan cepat keluar dari dalam. Akhirnya, mereka tetap melayang di langit di atas tanah terbuka sebelum mereka mendarat dengan mantap. Manusia-manusia ular di sekitarnya dan penjaga di lapangan terbuka dengan hormat membungkuk saat melihat sosok cahaya di depan. Mengapa Anda punya waktu untuk datang dan mencari saya di suku manusia ular hari ini? Satu-satunya yang bisa memiliki prestise seperti itu dalam suku manusia ular secara alami adalah Medusa. Matanya menatap Xiao Yan dan Zian setelah mendarat. Dia tanpa sadar bertanya dengan heran. Cai Linji, kakak perempuan. Zian melompat kegirangan saat melihat Medusa muncul. Dia segera berlari ke arahnya, menabrak pelukan yang terakhir ketika dia melakukannya. Tangan halus Medusa mengusap kepala kecil Zian dan senyum mengharukan terungkap di wajahnya. Senyuman yang sangat langka ini menyebabkan komandan pertama berkepala botak di samping menjadi kusam setelah melihatnya. Cai Linji, orang botak ini sebenarnya berani menyerangku barusan. Jika Zian belum maju ke kelas Dou Huang, kemungkinan dia akan membunuhku dengan satu pukulan itu. Kepala Zian terletak di pelukan Medusa sebelum tiba-tiba menunjuk komandan pertama di sisinya saat dia berbicara dengan marah. Dahi Xiao Yan dan komandan pertama mulai mengeluarkan keringat saat mereka melihat tindakan Zian ini. Anak kecil ini benar-benar berani mengeluh. Medusa dengan lembut menepuk kepala Zian. Setelah itu, matanya yang cantik dengan acuh tak acuh menatap komandan pertama berkepala botak di sisinya. Tubuh yang terakhir segera menegang saat dia tertawa terbahak-bahak. Pemimpin suku, ada kesalahpahaman sebelumnya. Saya hanya ingin menguji keterampilan Xiao Yan dan tidak berniat untuk menyerang gadis kecil yang lucu ini. Dari cara Medusa memperlakukan Zian, komandan pertama berkepala botak secara alami memahami seberapa dekat hubungan antara mereka berdua. Dia segera mulai menyukai kata-katanya. Namun, dia tidak menyadari bahwa alis Medusa segera merajut sedikit setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya yang halus dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Xiao Yan adalah tamu suku ular yang telah diakui para sesepuh. Bagaimana Anda bisa menyerangnya seperti yang Anda inginkan? Pergi ke gua ular sendirian dan keluar 1 bulan kemudian. Ekspresi tetua pertama yang berkepala botak menjadi tumpul ketika dia mendengar ini. Namun, dia tidak berani melawan dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lemah. Kamu harus pergi dulu. Medusa membubarkan komandan pertama berkepala botak sebelum menarik Zian saat dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Dia mengangkat matanya yang cantik sedikit dan bertanya. Apakah ada yang salah? Xiao Yan mengusap kepalanya saat melihat wajah tenang Medusa. Dia tanpa daya berkata. Saya ingin mendapatkan bantuan Anda.
Dokter peri kecil telah mengirimkan informasi bahwa dia telah menemukan jejak seseorang dari Aula Jiwa di Kekaisaran Chuyun. Karenanya, apa kau punya informasi tentang orang itu dari Aula Jiwa? Misalnya kekuatannya? Medusa menyuarakan pikirannya. Tidak. Namun, kupikir dengan kita bertiga bersama, kita seharusnya bisa menahan pelindungmu itu bahkan jika kita bertemu dengannya lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Dia sudah berhasil maju ke kelas Dou Huang. Dia tidak lagi perlu mempertaruhkan nyawanya dan berusaha sekuat tenaga seperti yang dia lakukan saat menghadapi seorang elit Dou Zong. Selain itu, dia saat ini tidak hanya memiliki Medusa, tetapi juga dokter peri kecil, yang tidak kalah dengannya. Barisan ini kemungkinan bisa dianggap cukup kuat bahkan di benua Douki. Mata Medusa sedikit bergerak. Dia berbicara dengan agak gelisah. Ini memang bisa dianggap benar. Namun, saya tidak nyaman dengan dokter peri kecil itu. Selain itu, kali ini, kita memasuki jauh ke dalam Kekaisaran Chuyun. Tempat itu adalah wilayah kekuasaannya. Jika dia ingin bermain trik, Xiao Yan hanya bisa memutar matanya ke dalam hatinya saat mendengar ini. Memang tidak mudah menyelesaikan permusuhan yang terbentuk di antara perempuan. Tampaknya dia membutuhkan cukup banyak waktu untuk membuat Medusa mempercayai dokter peri kecil. Mata Medusa sedikit bergerak. Dia berbicara dengan agak gelisah. Ini memang bisa dianggap benar. Namun, saya tidak nyaman dengan dokter peri kecil itu. Selain itu, kali ini, kita memasuki jauh ke dalam Kekaisaran Chuyun. Tempat itu adalah wilayah kekuasaannya. Jika dia ingin bermain trik, lupakan saja, karena kamu percaya padanya, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika tidak, Anda akan menyalahkan saya karena berpikiran sempit di hati Anda. Sudut bibir Medusa melengkung saat melihat senyum pahit Xiao Yan. Setelah itu dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara pelan. Xiao Yan terkejut saat melihat Medusa mengangkat tangannya yang halus. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dia mengerutkan kening saat melihat bekas luka di lengannya yang telah disembunyikan oleh lengan bajunya sebelum bertanya. Kamu terluka? Apa yang terjadi? Kemerahan halus muncul di wajah Medusa yang mempesona saat tangannya digenggam oleh Xiao Yan di depan begitu banyak suku. Dia buru-buru menariknya dan berkata, "Ini luka kecil. Kami ingin membangun suku di tempat ini yang dekat dengan pegunungan binatang ajaib dan secara alami dibutuhkan untuk memindahkan tanah dan pepohonan. Pada akhirnya, kami menarik cukup banyak binatang ajaib yang kuat. Ini disebabkan oleh binatang ajaib yang mencakar saya karena kecerobohan saya selama pertempuran. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang ke aliansian untuk mencariku? Dengan kekuatan aliansian saat ini, itu cukup untuk menciptakan area yang aman untukmu." Xiao Yan mengerutkan kening saat dia menjawab. "Bukannya saya tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak perlu merepotkan kalian semua." Medusa tersenyum samar. Dia merasakan kehangatan samar mengalir dari Xiao Yan saat ini dan hatinya agak nyaman. "Kapan kita pergi?" Medusa tidak ingin terlibat lama dalam topik ini. Dia mengubah topik dan mengajukan pertanyaan. "Secepatnya." Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. "Kalau begitu, tunggu aku sebentar. Saya akan membahas beberapa masalah dalam klan dan mengikuti Anda." Medusa tidak ragu sedikit pun saat mendengar ini. Dia mengangguk dan membalikkan tubuhnya hanya untuk dipegang oleh Xiao Yan. Dia bisa mendengar suara lembut yang dikirim dari mulut pihak lain saat dia merasa tertegun. "Terima kasih." Medusa terkejut saat mendengar kata ini. Dia segera tersenyum dan berkata, "Perlakukan ini sebagai hadiah karena Anda membantu saya memperbaiki pil tulang darah jiwa surga." Dia menggerakkan tangannya yang halus setelah berbicara dan melarikan diri dari cengkeraman Xiao Yan. Setelah itu, dia bergegas ke ruang pertemuan di dalam suku. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat punggung Medusa. Hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Bahaya perjalanan mereka saat ini ke Kekaisaran Chuyun adalah sesuatu yang tidak perlu dikatakan. Selain itu, Kekaisaran Magia secara bertahap menjadi damai dan suku manusia ular baru-baru ini pindah. Pasti ada banyak hal yang berubah di sukunya. Namun, dia tetap tidak menolak. Hati Xiao yang tidak terbuat dari batu.
Dia juga merasa sedikit tergerak di dalam hatinya ketika pihak lain melakukan semua upaya ini. Xiao Yan menghela nafas panjang dari mulutnya. Dia menepuk kepala Zian tapi hatinya agak kacau. Dia telah membantunya terlalu banyak. Medusa tidak membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan beberapa masalah. Setelah sekitar setengah jam, dia telah menyelesaikan semuanya dengan tepat. Dia dengan cepat meninggalkan tanah suku ular bersama Xiao Yan dan Zian. Mereka mulai terbang menuju perbatasan kekaisaran. Ada jarak yang cukup jauh ke perbatasan kekaisaran. Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiao Yan, mereka hanya berhasil mencapainya di malam hari. Bab 789. Bergegas ke Cuyun. 3 sinar cahaya melintas dari puncak gunung yang jauh di perbatasan kekaisaran Cuyun. Sesaat kemudian, mereka berubah menjadi 3 sosok manusia. Di depan adalah kekaisaran Cuyun. Dikabarkan bahwa ahli racun mendominasi interior kekaisaran ini. Kita harus lebih berhati-hati saat bertindak di masa depan. Xiao Yan melihat benteng yang samar-samar di tepi pandangannya dari titik kuno yang tinggi sebelum menoleh untuk mengingatkan Medusa dan Zian. Iya. Keduanya mengangguk. Medusa melihat ke arah Zian di sampingnya, sedikit ragu-ragu, sebelum berkata. Apakah kamu yakin ingin membawa serta Zian? Perjalanan ke Kekaisaran Cuyun ini bukanlah tur. Wajah kecil Zian langsung menjadi cemas saat mendengar kata-kata Medusa. Dia tidak mau tinggal sendirian di Kekaisaran Magia. Itu sangat membosankan. Hehehehehe, santai. Jangan meremehkan gadis kecil ini. Dia juga seorang ahli Dou Huang. Menambahkan kekuatan anehnya yang menakutkan, dia bahkan mampu bersaing dengan ahli biasa di puncak kelas Dou Huang. Terlebih lagi, jika menyangkut situasi hidup dan mati, kemungkinan dia memiliki keterampilan yang lebih baik daripada kita berdua dalam hal melestarikan hidupnya. Xiao Yan mengusap kepala Zian dan tertawa. Mendengar ini, Medusa juga ingat bahwa Zian benar-benar mengandalkan kekuatan kelas Do Uang untuk menerima pukulan dari pelindung Wu di pegunungan awan berkabut. Dia segera berhenti mengatakan hal-hal lain. Dia tersenyum pada Zian dan berkata, "Kalau begitu, kamu bisa mengikuti. Namun, saya akan mengatakan ini dulu. Anda tidak bisa sedikit pun nakal kali ini. Anda lebih baik tidak menyentuh apapun yang tidak boleh Anda sentuh." Sebagian besar ahli dari Kekaisaran Cuyun membawa semacam racun kotor. Zian buru-buru menganggukkan kepala kecilnya saat melihat Medusa setuju. Hehehehe, kalau begitu, ayo pergi. Markas besar sekte racun terletak di sebuah kota di tengah Kekaisaran Cuyun. Masih ada jarak yang harus kita tempuh untuk sampai ke tempat itu. Xiao Yan tertawa. Iya. Medusa sedikit mengangguk. Dia segera menarik Zian dan mereka berdua dengan cepat naik ke udara. Mereka terbang dengan tergesa-gesa menuju Kekaisaran Cuyun di bawah naungan langit malam. Xiao Yan mengikuti di belakang mereka. Wilayah Kekaisaran Cuyun tidak lebih kecil dibandingkan dengan Kekaisaran Magia. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih besar dari Kekaisaran Jiama. Namun, kerajaan ini tidak diragukan lagi jauh lebih kacau jika dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Ahli racun, pekerjaan yang ditolak oleh hampir semua orang di Kekaisaran Jiama, berkembang dengan sangat baik di dalam Kekaisaran Cuyun. Seseorang hampir bisa melihat orang-orang yang mengenakan jubah master racun di dalam kota manapun. Kekaisaran Cuyun juga menunjukkan pemandangan yang jarang terlihat di dalam Kekaisaran Jiama penjualan racun. Ada beberapa toko yang menghususkan diri dalam penjualan racun di setiap kota Kekaisaran ini. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan racun, dimungkinkan untuk membelinya dari tempat-tempat ini. Barang dengan sifat racun yang lebih besar akan lebih mahal. Ada semacam douki dalam Kekaisaran Cuyun yang berkali-kali lebih umum daripada afinitas douki lainnya. Orang-orang dari Kekaisaran Cuyun menyebutnya racun douki. Racun douki juga dibagi menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya tetapi mereka masih kurang lebih sama. Semuanya mengandung racun yang mematikan. Tentu saja, afinitas racun yang tidak biasa seperti itu secara alami bukanlah afinitas biasa. Sebaliknya itu adalah produk mutasi buatan manusia. Orang biasa harus merendam tubuhnya di dalam air beracun dan berlatih di dalamnya sebelum menjadi douzi. Racun itu perlahan akan meresap ke dalam tubuh seseorang dan akhirnya terjalin dengan douki di dalam tubuh seseorang.
Setelah waktu yang lama, douki yang awalnya normal akan menjadi racun douki yang memiliki berbagai jenis efek. Dibandingkan dengan douki biasa, racun yang mematikan dari douki memang memiliki beberapa keunggulan. Namun, racun pada akhirnya adalah racun. Hal ini tidak membedakan antara musuh dan diri sendiri. Peningkatan pelatihan akan menyebabkan tubuh menjadi lebih lemah di bawah korosi racun. Kecuali seseorang dapat maju ke ahli Dou Huang, orang biasa yang mempraktikkan afinitas racun douki akan memiliki umur yang jauh lebih pendek dibandingkan dengan orang biasa. Memiliki berbagai racun yang tercampur ke dalam tubuh seseorang juga akan mengakibatkan karakter beberapa orang menyimpang dari biasanya. Ini juga mengakibatkan Kekaisaran Cuyun menjadi sangat kacau. Pertarungan hemat dan habis-habisan tidak diragukan lagi jauh lebih sering dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Selain itu, mungkin itu karena racun di dalam tubuh seseorang dapat menyerang jantung seseorang kapan saja, tetapi orang-orang di dalam Kekaisaran Cuyun sedikit lebih gila ketika datang ke pelatihan. Ini karena semua orang tahu bahwa jika mereka tidak mencapai kelas Dou Huang, racun douki yang mereka latih cepat atau lambat akan menghabiskan hidup mereka ini. Dengan tekanan dari kematian, suasana pelatihan di Kekaisaran Cuyun memang gila. Mungkin alasan mengapa para ahli yang bersembunyi di antara orang-orang di Kekaisaran Cuyun berkali-kali lebih banyak daripada di dalam Kekaisaran Jiama. Para ahli ini jarang bergabung dengan faksi besar manapun. Sebaliknya, mereka akan bertarung sendirian dan berusaha sekuat tenaga untuk berlatih, berharap mereka benar-benar bisa lolos dari erosi racun di dalam tubuh mereka. Secara keseluruhan, kekaisaran ini jelas lebih kacau dan berbahaya daripada Kekaisaran Jiama. Tentu saja, tingkat kekacauan seperti itu tidak diragukan lagi jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan wilayah sudut hitam, yang tidak memiliki hukum. Bagaimanapun, tempat ini memiliki keluarga Kekaisaran Cuyun dan yang sangat besar itu dikenal sebagai sekte racun yang mengaturnya. Xiao Yan dan dua lainnya menggunakan hampir 4 hari sebelum mereka memasuki wilayah tengah Kekaisaran Cuyun setelah melakukan perjalanan jarak jauh. Mereka bertiga juga memperoleh pemahaman tentang kekacauan di dalam Kekaisaran Cuyun selama perjalanan ini. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat kabut racun secara acak muncul di sekitar beberapa pertempuran. Bahaya kerajaan ini yang dirasakan di hati mereka meningkat sedikit. Setelah memahami semua ini, hati Xiao Yan tanpa sadar mengagumi pencapaian dokter peri kecil sekali lagi. Mampu membangun faksi besar yang hampir menguasai sepertiga Kekaisaran Cuyun dalam tanah kacau ini kemungkinan akan melibatkan pembayaran dengan jumlah darah yang tak terhitung jumlahnya. Taktik lembut biasa kemungkinan akan kesulitan mengekang ahli manapun dengan karakter ekstrim di Kekaisaran Cuyun. Hanya metode berdarah yang paling efektif melawan mereka. Xiao Yan dapat membayangkan bahwa jalan dokter peri kecil kemungkinan besar dipenuhi dengan banyak mayat baginya untuk dapat mengembangkan sekte racun sampai tahap ini sebagai seorang wanita. Markas besar sekte racun berada di tengah-tengah Kekaisaran Cuyun. Ada sebuah kota bernama Kota Racun Langit yang terletak di tempat itu. Kota ini sepenuhnya dikendalikan di tangan sekte racun. Bisa dikatakan bahwa kota ini adalah tanah yang diperintah oleh sekte racun. Bahkan keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Cuyun tidak memiliki otoritas sedikit pun di tempat ini. Kota Racun Langit ini dianggap oleh Master Racun yang tak terhitung jumlahnya di dalam Kekaisaran Cuyun sebagai tempat suci di hati mereka. Beberapa faksi terkuat dalam Kekaisaran Cuyun, dari generasi ke generasi, akan mendirikan markas besar mereka di tempat ini dan menerima pemujaan dari Master Racun dari seluruh kekaisaran. Kota Racun Langit sangat terkenal di dalam Kekaisaran Cuyun. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan hanya perlu menanyakannya secara acak untuk mendapatkan lokasi tepatnya. Dengan kecepatan mereka bertiga, mereka menghabiskan waktu sekitar sehari sebelum tiba di kota yang dianggap sebagai kota suci ini. Kelompok Xiao Yan berdiri di puncak gunung di luar Kota Racun Langit. Kelompok kelelahan perjalanan menghela napas panjang lega. Cara ketiga orang berpakaian itu sedikit berubah. Medusa mengenakan doupeng di kepalanya. Penampilannya yang luar biasa telah menarik cukup banyak masalah selama perjalanan mereka ini. Medusa secara alami tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun kepada orang-orang ini dengan niat buruk. Namun, lalat yang merepotkan itu terus berdatangan. Pada akhirnya, dia hanya bisa tanpa daya menggunakan doupeng untuk menyembunyikan wajahnya bahkan dengan tingkat kejahatan di hatinya. Perjalanan mereka menjadi jauh lebih lancar setelah dia melakukan ini.
Catatan, Doupeng topi bambu berbentuk kerucut dengan kerudung tergantung di atasnya untuk menutupi wajah seseorang. Tidak terduga bahwa kota sebesar itu benar-benar dikendalikan oleh sekte racun. Sepertinya status sekte racun dalam Kekaisaran Chuyun jauh lebih besar daripada aliansian dalam Kekaisaran Jiama. Xiao Yan memuji saat dia melihat kota besar di bawah. Taktikmu tidak sekejam miliknya. Jika Anda bersedia membunuh semua orang di dalam keluarga kekaisaran dan membasuh berbagai faksi dengan darah, Kekaisaran Magia juga bisa sepenuhnya menjadi tanah aliansian. Selain itu, tidak ada yang berani memiliki keberatan sedikit pun. Medusa menjawab dengan samar. Xiao Yan tertawa getir saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak bisa melakukan itu. Apakah kita perlu memasuki kota? Medusa tidak berlama-lama membahas topik ini saat dia bertanya secara acak. Tidak perlu, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tangannya segera bergerak dan sepotong batu giok abu-abu muncul di tangannya. Dia dengan lembut menekannya dan memecahnya menjadi bubuk. Xiao Yan menepuk tangannya setelah melakukan ini. Dia duduk bersila di puncak gunung dan berbicara sambil tersenyum. Selanjutnya, kita akan menunggu. Dia akan segera tiba. Mudah-mudahan itu tidak akan menjadi sekelompok ahli dari sekte racun. Medusa meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya saat mendengar ini. Tampaknya Medusa memiliki cukup dendam dengan dokter peri kecil. Namun, dia tidak berdaya dalam hal seperti itu. Mungkin semuanya akan menjadi sedikit lebih baik setelah mereka berdua berinteraksi untuk waktu yang lama. Mata Xiao Yan perlahan menyapu sekeliling kota racun langit sementara dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. Dia menghela napas dalam dan perlahan mengepalkan tinjunya. Kilatan dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Orang itu dari Aula Jiwa, tunggu saja. Sosok hitam buram akhirnya muncul di hadapan mereka sekitar setengah jam setelah 3 kelompok pria Xiao Yan menunggu di puncak gunung. Akhirnya, itu berkedip beberapa kali dan muncul di udara di atas puncak gunung ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 790. 10.000 gerbang kalajengking. Kedatangan sosok manusia itu secara alami menarik perhatian 3 kelompok pria Xiao Yan. Mereka segera menjadi berhati-hati. Hanya setelah sosok hitam itu muncul dan menampakkan rambut putih panjang simbolis, mereka bertiga dengan lembut menghela nafas lega. Maaf, saya sangat menyesal. Sekte itu sedang mendiskusikan sesuatu barusan jadi saya datang sedikit terlambat. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan. Dia mengayunkan pinggangnya yang sempit sedikit saat dia perlahan turun. Matanya menyapu Xian dan Medusa di belakangnya saat dia berbicara. Dia tanpa sadar melanjutkan dengan suara samar ketika dia melihat Doupeng di kepala yang terakhir. Ini bukannya aku belum pernah melihatmu. Mengapa Anda perlu menemukan Doupeng? Jangan bilang padaku bahwa kamu pikir kamu tidak akan dikenali? Xiao Yan tanpa daya berteriak, ini buruk, di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil ini. Seperti yang diharapkan, saat suara dokter peri kecil terdengar, Doupeng di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam. Itu membawa angin kencang saat menembak dengan kejam ke arah yang pertama. Dokter peri kecil tidak menggerakkan tubuhnya bahkan sedikit saat matanya menatap Doupeng yang secara eksplosif melesat. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan angin keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan Doupeng dan segera meledak. Jika saya benar-benar ingin menyembunyikan jejak saya, apakah Anda dapat menemukan ratu ini dengan kemampuan Anda? Penampilan mempesona Medusa terungkap setelah Doupeng dibuang. Tatapannya sedingin es saat dia melihat ke arah dokter peri kecil dan mengejek. Tidak ada orang yang tidak dapat saya temukan di Kekaisaran Chuyun ini. Dokter peri kecil tidak menyerah saat dia tertawa terbahak-bahak. Cukup. Kalian berdua diam saja. Kalian semua sebaiknya diam. Aku datang mencari kalian semua, tapi tidak untuk mendengarmu berdebat. Xiao Yan merasakan sakit kepala saat dia mendengar cara kedua orang ini mulai berdebat satu sama lain saat bertemu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak dengan marah. Setelah teriakan marah Xiao Yan, kedua orang ini sekali lagi menatap dingin satu sama lain sebelum mengalihkan pandangan mereka. Dokter peri kecil, apakah Anda memiliki informasi tentang orang-orang dari Aula Jiwa?
Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat mereka berdua diam. Dia mulai membuka mulutnya dan menanyakan tentang hal terpenting dari perjalanan ini. Ayah, seseorang dari Aula Jiwa datang mencariku lagi ketika aku kembali ke Kekaisaran Cuyun. Namun, dia tampaknya sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah pertengkaran singkat. Kali ini, saya memberi sedikit lebih banyak perhatian dan secara bertahap menemukan jejak orang ini. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya saat dia perlahan menjawab. Seperti apa kekuatannya? Mata Xiao Yan berkedip saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Itu tidak lebih lemah dari milikku. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertingkah sombong di depanku. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Tatapannya langsung melirik Medusa saat dia berkata. Jika kita bertiga bergandengan tangan, kita mungkin bisa menahannya. Xiao Yan mengangguk sekali. Beberapa kegembiraan muncul di matanya. Dibandingkan dengan situasi di mana dia melarikan diri dengan Yao Lao di mana-mana, dia sekarang mulai berinisiatif untuk mencari informasi mengenai orang-orang dari Aula Jiwa. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Dari sini, cukup untuk menunjukkan pertumbuhan Xiao Yan selama beberapa tahun ini. Mungkin jika dia diberi waktu yang cukup, dia mungkin benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Aula Jiwa secara langsung. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kita bertiga untuk berurusan dengan ahli dari Aula Jiwa itu. Namun, hal yang merepotkan adalah bahwa orang dari Aula Jiwa ini memiliki hubungan dengan faksi. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan kita akan berkonflik dengan faksi ini. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Bukankah dikabarkan bahwa beberapa faksi Master Racun telah dihilangkan oleh sekte racun? Xiao Yan bertanya, merasa kaget saat mendengar ini. Kami memang menghilangkan cukup banyak dari mereka. Namun, faksi yang disebut Gerbang 10.000 Kalajengking adalah pengecualian. Faksi memiliki orang tua yang namanya sangat terkenal di Kekaisaran Cuyun beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia jarang muncul akhir-akhir ini, dia masih hidup. Ketika kami bersiap untuk melenyapkan 10.000 sekte Kalajengking, terakhir kali, kami akhirnya memberitahu orang tua ini yang sedang mundur. Saya telah bertukar beberapa pukulan dengannya. Dia memang sangat merepotkan. Dokter peri kecil berbicara tanpa daya. Selain itu, Gerbang 10.000 Kalajengking ini juga memiliki cukup banyak ahli. Meskipun biasanya tetap rendah hati dan tidak benar-benar campur tangan dalam masalah kekaisaran, mereka memang memiliki bobot yang cukup besar di dalam Kekaisaran Cuyun. Kilatan dingin perlahan berkedip di mata dokter peri kecil. Jelas, dia merasa sedikit takut dengan Gerbang 10.000 Kalajengking ini. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur tenggelam saat mendengar ini. Jika ini masalahnya, bukankah mereka harus memulai pertempuran dengan Gerbang 10.000 Kalajengking ini jika mereka ingin menangkap orang dari Aula Jiwa? Namun, ini adalah Kekaisaran Cuyun. Sulit bagi para ahli dari Aliansian untuk mendukung mereka. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang. Karena dia bisa memanggilmu ke sini, wajar jika dia punya rencana. Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya? Medusa membuka mulutnya, dan dengan acuh tak acuh berbicara saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pandangannya tertuju pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil melirik Medusa sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Selama periode waktu ini, berita tentang beberapa konflik antara Gerbang 10.000 Kalajengking dan sekte racun telah berulang kali dikirim. Belum lama ini, kami menangkap seseorang dari Gerbang 10.000 Kalajengking dan mengetahui darinya bahwa faksi ini, yang biasanya tidak menonjolkan diri, tampaknya berniat untuk menyerang sekte racun kami. Menurut apa yang saya tahu, kemungkinan besar bahwa orang dari Aula Jiwa sedang mengipasi api. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melakukan hal seperti itu karena karakternya. Sekte telah memutuskan untuk mendahului pihak lain dan melancarkan serangan setelah mengetahui berita ini. Kami akan melenyapkan Gerbang 10.000 Kalajengking sebelum mereka menyerang. Kilatan tajam melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiao Yan dan berkata, jika itu terjadi di masa lalu, kemungkinan kita mungkin tidak dapat menghilangkan Gerbang 10.000 Kalajengking, bahkan jika kita harus pergi semua. Namun, dengan kalian semua, peluang kami akan sangat melambung.
lihat saja. Dia benar-benar membuatmu menjadi petarung. Sudut mulut Medusa melengkung saat dia tertawa dengan dingin. Medusa, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa leluhur ini, Do Uzong, takut padamu. Ekspresi dokter peri kecil segera menjadi sedingin es saat dia dengan marah berteriak. Jika kamu merasa itu memintamu untuk datang dan menjadi pejuang untuk sekte racun, kamu dapat pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Medusa menyipitkan matanya. Dia baru saja akan berbicara ketika dia melirik kemarahan yang secara bertahap melonjak di wajah Xiao Yan. Dia segera menelan kata-katanya dan berkata, mudah-mudahan, itu hanya tebakan acak oleh ratu ini. Jika Anda ingin berdebat lagi, saya akan pergi dan mencari orang dari Aula Jiwa, sendirian. Kalian semua bisa pergi dan melakukan apapun yang kalian mau. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia tidak berteriak dengan marah kali ini. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan nada tenang untuk berbicara. Namun, nada tenang inilah yang menyebabkan Medusa dan dokter peri kecil segera menutup mulut mereka. Mereka berdua bisa merasakan ketidaksabaran dan kemarahan saat ini di hati Xiao Yan. Xian di samping menyaksikan dua orang yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai mereka menutup mulut mereka. Dia segera mulai tertawa dengan sombong. Karena target, sekte racun, adalah gerbang 10.000 kalajengking, dan targetku adalah orang dari Aula Jiwa, di belakang gerbang 10.000 kalajengking, kami secara alami akan bekerja sama. Mata Xiao Yan beralih ke dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara yang dalam setelah mengguncang mereka berdua. Anda dapat diyakinkan bahwa saya tidak berpikir bahwa Anda datang untuk mencari saya di Kekaisaran Jiama untuk menjadi pejuang Anda. Jika saya tidak mempercayai Anda, saya tidak akan terburu-buru. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara setelah melihat sikap ragu dokter peri kecil. Dokter peri kecil menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, kalau begitu, kita akan menyerang besok. Sekte racun telah dipersiapkan untuk waktu yang lama dan dapat bergerak kapan saja. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya. Apa kekuatan orang tua dari gerbang 10.000 kalajengking itu? Dia seharusnya berada di sekitar bintang Douzong bintang 3. Skill racunnya sangat kejam. Saat itu, dia bisa dianggap sebagai bintang yang ganas, dan pernah menonjol dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, dia telah melakukan retret dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dia secara bertahap menghilang dari tempat kejadian. Namun, beberapa generasi yang lebih tua masih ingat orang tua yang kejam itu. Mata dokter peri kecil itu serius saat dia berbicara. Dia jelas sangat takut pada orang tua ini. Orang tua itu seharusnya bernama Xiapian, kan? Mata Medusa di samping berkedip sesaat sebelum dia tiba-tiba bertanya. Kamu kenal dia? Dokter peri kecil dan Xiao yang terkejut saat mendengar ini. Ya, Aye, kami bahkan bertukar pukulan saat itu. Namun, saat itulah saya baru saja menjadi pemimpin suku. Dia sudah menjadi ahli terkenal dari Kekaisaran Chuyun saat itu. Kami bertarung sekali, tetapi dia saat itu hanyalah seorang ahli Dou Huang. Tidak disangka bahwa dia tidak meninggal setelah bertahun-tahun, tetapi naik ke kelas Dou Uzong. Medusa perlahan berbicara. Itu benar, Hai Bodong juga pernah bertukar pukulan dengannya saat itu, tapi akhirnya kalah. Di sisi lain, Jia Xingtian dari keluarga Kekaisaran Jiamha Empire berada di atas angin dalam beberapa perkelahian dengannya. Sayangnya, Xia Bian saat ini sudah menjadi elit Dou Uzong sementara orang itu masih bertahan di puncak kelas Dou Huang. Jika dia tahu tentang informasi ini, kemungkinan dia akan takut untuk waktu yang lama. Namun, secara keseluruhan, Xia Bian ini dapat dianggap menjadi pusat perhatian selama pertarungan antara para ahli dari Kekaisaran Mahajia dan Kekaisaran Chuyun saat itu. Dia telah melampaui cukup banyak ahli dari Kekaisaran Mahajia. Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar beberapa peristiwa lama yang terjadi saat itu meludah dari mulut Medusa. Tak disangka Xia Bian ini sebenarnya adalah lawan lama para sesepuh dari Aliansian. Dia seharusnya menjadi yang terkuat dalam gerbang 10.000 kalajengking. Selama orang tua ini menetap, orang-orang yang tersisa, selain kepala Xiashan dan beberapa sesepuh, seharusnya tidak terlalu merepotkan.
Tidak apa-apa menyerahkannya kepada para ahli dari sekte racun. Dokter peri kecil mengangguk dan menyuarakan pendapatnya. Jika kita memasukkan ahli dari aula jiwa 10.000 gerbang kalajengking, seharusnya memiliki 2 elit douzong. Dia dan saya harus bisa menangani mereka. Selain itu, Xiao Yan, Anda juga memiliki kartu truf yang dapat melukai seorang elit douzong. Peluang kita untuk menang dalam pertempuran ini cukup besar. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kita harus pergi besok. Saya juga ingin melihat betapa kuatnya orang yang menekan para ahli di Kekaisaran Jiamha saat itu. Tentu saja, ada orang dari Aula Jiwa. Dia adalah target terpenting dari perjalanan ini." Ekspresi Xiao Yan menjadi agak padat saat dia berbicara. Bersambung ke episode 157. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.